Halo guys, selamat datang dalam video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu sistem perpajakan paling kompleks dan berkembang pesat di dunia, yaitu sistem perpajakan di Republik Rakyat Cina. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu tentang apa itu sistem perpajakan Cina. Cina menggunakan sistem pajak terpusat yang dikelola oleh Administrasi Pajak Negara atau yang disebut dengan STA. Dan pajak adalah sumber penerimaan utama untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional pada negara Cina. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak pada negara Cina. Pada negara Cina terdapat 3 jenis pajak. Jenis pertama adalah pajak penghasilan yang terbagi menjadi 2, yaitu pajak penghasilan badan dikenakan kepada perusahaan dengan tarif standar 25% dan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan sistem progresif dari 3% hingga 45% tergantung jumlah penghasilan tahunan. Kemudian yang kedua adalah pajak atas konsumsi dan transaksi, terdiri dari pertama PPN, yaitu pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada setiap transaksi barang dan jasa dengan tarif 13%, 9%, dan 6% tergantung jenis produk. Kedua yaitu pajak konsumsi, dikenakan atas barang-barang tertentu seperti rokok, alkohol, mobil mewah, dan produk yang dianggap tidak esensial. Dan yang terakhir yaitu bea materai, pajak atas dokumen hukum seperti kontrak atau transaksi saham. Dan yang ketiga adalah jenis pajak atas properti dan sumber daya alam yang mencakup yaitu pajak properti yang dikenakan atas kepemilikan atau transfer properti seperti tanah dan bangunan, dan juga pajak sumber daya alam yang berlaku untuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya seperti batu bara, minyak bumi, dan juga logam. Ketiga jenis pajak ini merupakan pilar utama dari sistem perpajakan di Cina, yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat Cina. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pajak di negara Cina. Terdapat beberapa karakteristik sistem perpajakan di Cina. Yang pertama yaitu digital dan berbasis e-faktur. Cina telah menerapkan sistem perpajakan digital secara menyeluruh. Setiap transaksi bisnis wajib menggunakan FAPIAO, yaitu faktur elektronik resmi yang terhubung langsung dengan sistem pajak pemerintah. Ini membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua yaitu dual administration. Sistem pajak Cina dijalankan oleh 2 lembaga utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak tertentu dikumpulkan oleh pusat, sementara yang lain bisa dikelola oleh pemerintah lokal. Sistem ini memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di berbagai wilayah. Dan yang ketiga ada insentif pajak untuk sektor prioritas. Pemerintah Cina memberikan insentif pajak khusus bagi startup, perusahaan teknologi tinggi, dan pelaku usaha di zona ekonomi khusus. Tujuannya yaitu untuk mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir ada transparan dan efisien. Meskipun sistemnya efisien dan serba digital, pengawasan tetap sangat ketat. Cina secara aktif menindak pelanggaran pajak, termasuk penghindaran pajak oleh perusahaan besar. Transparansi dan kepatuhan adalah pilar utama keberhasilan sistem perpajakan mereka. Dengan ciri-ciri tersebut, sistem perpajakan Cina mampu menjawab tantangan zaman modern, kuat dalam pengawasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya terdapat reformasi pajak terbaru negara Cina. Terdapat beberapa reformasi pajak di negara Cina. Yang pertama yaitu reformasi pajak penghasilan pribadi. Pada tahun 2019, Cina melakukan reformasi besar dalam sistem pajak penghasilan orang pribadi. Salah satu perubahan utamanya adalah
peningkatan ambang batas penghasilan tidak kena pajak, artinya masyarakat berpenghasilan rendah mendapat keringanan pajak yang lebih besar. Selain itu, pemerintah mulai memperhitungkan pengeluaran pribadi sebagai faktor pengurang pajak seperti biaya perawatan orang tua, biaya pendidikan anak, dan pengeluaran medis atau perumahan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem perpajakan. Yang ketiga, ada simplifikasi tarif PPN. Reformasi juga dilakukan pada PPN dengan cara menyederhanakan struktur tarif. Tarif yang semula beragam dipangkas menjadi 3 golongan utama, yaitu 13%, 9%, dan 6%, tergantung jenis barang atau jasa. Hal ini mempermudah pelaku usaha dalam penghitungan pajak. Yang keempat ada kerjasama internasional. Pemerintah Cina juga memperkuat kerjasama internasional untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Ini dilakukan melalui penukaran informasi antar negara sesuai standar OECD, termasuk dalam proyek global Base Erosion and Profit Shifting. Reformasi pajak ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada keadilan, kemudahan, dan kepatuhan perpajakan di era global. Kemudian ada beberapa contoh tarif pajak di negara Cina. Terdapat beberapa gambaran umum tarif pajak utama di Cina. Yang pertama yaitu pajak penghasilan badan, ditetapkan sebesar 25%. Kedua yaitu pajak penghasilan orang pribadi, menggunakan sistem progresif dengan tarif mulai dari 3% hingga 45% tergantung tingkat penghasilan. Yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, memiliki 3 lapisan tarif, yaitu 13%, 9%, dan 6%, disesuaikan dengan jenis barang atau jasa. Sementara itu, untuk pajak konsumsi dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok, alkohol, dan mobil mewah, dengan tarif yang bervariasi dari 1% hingga 56%. Tarif yang beragam ini itu mencerminkan pendekatan Cina yang fleksibel dalam menetapkan beban pajak sesuai dengan jenis dan dampak ekonominya. Di seluruh pembahasan, kita bisa melihat bahwa sistem perpajakan di Cina memiliki 3 karakter utama. Yang pertama yaitu terstruktur dan efisien, dengan sistem pemungutan pajak yang tersentralisasi namun tetap melibatkan daerah. Yang kedua yaitu berfokus pada digitalisasi dan transparansi melalui penerapan paviau dan pelaporan pajak daring. Dan yang ketiga yaitu menjadi salah satu contoh terbaik dari sistem perpajakan modern di negara berkembang dengan reformasi terus-menerus yang adaptif terhadap perubahan global. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan tentang sistem perpajakan Cina ini bermanfaat bagi kita semua. Dadah!